saya Febriani MC NIM 1803 kelas A semester 7 program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada saat ini saya akan membuat tugas mingguan dari mata kuliah Sosiologi Terapan buku yang kelima. Selamat menonton. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan materi dari Sosiologi Terapan, pengetahuan sosiologi dan identitas konflik. Baik, buku ini mengkaji hubungan antara sosiologi, diskurtif, reflektif, lingkungan yang melibatkan kekuatan sosial, dan konstruksi nasional kolektif identitas yang melakukan dengan berfokus pada peran memori politik di tingkat dari tingkat pembentuk ideologi. Kajian ini membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan penggabungan teori mitos politik dan narasi sejarah ke dalam analisis sosiologi yang menyelidiki melalui analisis studi atau tentang Israel, potensi utama sosiologi akademis untuk menegaskan kembali mitos dan narasi ini dalam pelayanan proyek konstruksi identitas nasional. Di pusat tesis terletak pertanyaan yang Max Weber telah mengatakan tentang kemungkinan dan persyaratan untuk bebas nilai sosiologi sebagai ilmu yang mampu memikirkan objek kajian, yaitu bebas nilai sosiologi sebagai ilmu yang mampu memikirkan objek kajiannya untuk masyarakat modern, etis sekaligus menjadi salah satu perunggulan upaya sosiologi untuk merefleksikan identitas dan masyarakat modern memiliki sejarah melibatkan konstruksi kategori analisis tertentu yang dengannya masyarakat ikatan dan kelompok dibahas, dikonseptualisasikan dan dipahami istilah seperti sebagai masyarakat atau moderitas, budaya peradaban, rasa dan rasa sistem yang baik dibentuk atau dikembalikan dalam periode formatif. Sosiologi adalah ujian plus dari disiplin dengan asumsi adanya kategori dan unit analisis yang harus refleksikan secara kritis untuk dihindarikan pelanggaran atau melingkar atau petition disiplin. Oleh karena itu, hubungan wacana objek di mana jalannya analisis menghasilkan konstruksi objek studinya merupakan masalah mendasar dalam mengembangkan pembukaan wacana sosiologi sampai sosiologi tidak dapat dipahami terpisah dari modern dari mana ia muncul. Itu juga tidak bisa dikirim dari identitas kolektif yang telah ditemukan oleh imajiner ini, khususnya identitas nasional. Dalam buku ini merumuskan dalam lingkaran teoritis yang memahami pengetahuan sosiologis khususnya sebagai produk dari hubungan waktu dan kekuasaannya. Dan mana memori politik dilintaskan ideologis mungkin tak terlentap berperang dalam proses produknya. Pandangan ini yang dikembangkan melintasi abad ke-20 di bawah menemukan intelektual yang berbeda dari pemerintah sehingga fokus dan kemudian saat
Baik, yang kedua, sosiologi dan imanisasi modern. Wacana sosiologi Barat muncul pada akhir abad 18 dan sampai 19 sebagai pada transformasi sosial penting dan kemudian kompetisi. Dengan istilah modernitas, di sini seseorang menemukan yang utama dan mendasar kompleks yang menceritakan disiplin, yaitu fakta bahwa sosiologi itu sendiri kemudian merupakan produk yang kategori analisis yang didefinisikan dan ditunjukkan untuk diperhubungkan. Untuk pada waktu yang sama, konstitusi tatanan sosial dan kondisi utama yang garis sosiologi bersaing dengan ini adalah hasil yang diklasifikasikan dan sehat hebat percaya. Seperti yang disimpulkan dari istilah ilmu sosial yang diciptakan oleh Albert Schweitzer. Wacana sosiologis mengucapkan asumsi bahwa manusia dan masyarakat dapat menjadi objek rasional dan analisis ilmiah. Sedangkan upaya untuk merefleksikan struktur masyarakat dalam transaksi barat pemikiran kembali dengan filsafat klasik, terutama ke Republik Plato. Itu adalah imajinasi sosiologi yang muncul pada awal abad 19 dengan peran pemikiran seperti Auguste Comte yang menciptakan istilah sosiologi. Dan abad yang telah menandai fase baru dan sosiologi barat, imanisasi profilitik masyarakat sebagai objek penyelidikan ilmiah mendasarkan empiris dan objek kriteria kebenaran, dan kedua dengan mengikuti wacana pencerahan menggerakkan persepsi tentang subjek manusia dan ide yang mendasarkan dari kemajuan. Refleksi pada masyarakat terutama menafsirkan kembali istilah-istilah seperti budaya, kewarganegaraan, dan secara bersama konsep masyarakat adalah untuk dilihat sebagai alternatif dari ilmu-ilmu sosial dan mengendalikan konsep yang bermakna perwujudan dan sesuai dengan sebutan masyarakat. Periode formatif sosiologi juga harus dipahami dalam kaitannya dengan munculnya narasi modern lain yang sama, setaranya nasionalisme yang kebanggakan dari negara-negara di antara penyebab historis. Negara bangsa muncul karena pergeseran dalam bentuk legitimasi politik menyusul melemahnya monarki. Konsep kolektif rakyat sebagai penguasaan itu dilakukan seperti itu posisikan kehendak umum kolektif dikonseptualisasikan oleh Rousseau sebagai sumber legitimasi politik. Kebangkitan nasionalisme dan negara-negara di Eropa abad ke-19 membutuhkan menempatkan pengaruh saran simbolik seperti mitos, ritual, dan bahasa nasional melalui mana anggota individu dan kolektif dapat membayangkan ciri mereka sebagai bagian dari kolektif nasional. Bangsa seperti yang dikatakan Jason, dan oleh karena itu telah menjadi sebuah proyek politik untuk jelaskan, diseramkan, dan direlasikan secara temporer dan bantuan sosiologi, perdagangan, dan ilmu politik. Ilmu-ilmu sosial secara historis berkembang di bawah naungan akademis modern. Situasi yang dikembangkan via kebangkitan negara bangsa, munculnya negara bangsa juga diikuti oleh meningkatkan status intelektual yang memainkan peranan penting dalam mendesak kepentingan dan logika negara bangsa. Sosiologi pengetahuan menayangkan bagaimana predikat sosial dan budaya
Mendominasi secara mengetahui adalah pokok bahasa bidang sosiologi pengetahuan Max Weber membahas kemungkinan keberadaan sosiologi bebas nilai. Weber pendapat bahwa pengetahuan ilmiah, analisis fakta adalah produk budaya. Weber 1945 atau 1904. Pengetahuan tentang realitas budaya berasal dari para sudut pandangan tertentu. Weber berpendapat bahwa tidak ada analisis ilmiah budaya dan objektif secara mutlak. Baik, mungkin dari penjelasan saya ini sekian dan terima kasih. Selamat menonton.